Shalom sobat-sobat alumni. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi kepada kita tentang doa. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan bagi kita. Menurut kita semua, apakah berdoa itu mudah atau sulit? Kalau kita pikir-pikir, sebetulnya berdoa itu mudah. Kenapa mudah? Karena kita bisa melakukannya di mana saja dan kapan saja. Tidak ada batasan bagi kita untuk berdoa kepada Tuhan itu hanya di satu waktu atau di satu tempat. Setiap kali kita mendengar satu kondisi, kita bisa mendoakannya di mana dan kapan saja. So, sebetulnya berdoa itu mudah. Tapi kemudahan berdoa itu tidak serta-merta membuat kita berdoa. Betul ya? Di sisi lain, berdoa itu juga perkara sulit. Mengapa berdoa itu perkara sulit? Karena ketika kita berdoa, itu berarti kita mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita. Ketika kita berdoa, kita mengizinkan pikiran-pikiran kita itu diatur oleh Tuhan. Ketika kita berdoa, kita mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah dikontrol Tuhan. Kalau begitu pertanyaannya, mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus melakukan doa? Martin Luther pernah berkata, Bapak Reformator ini pernah berkata, "To be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing." Kurang lebih dia berkata, orang Kristen yang hidup tanpa doa itu nggak memungkinkan, itu jauh lebih buruk daripada orang yang hidup tanpa napas. Nah, ini yang sering diterjemahkan dengan kata-kata, akhirnya kita menyebut doa itu napas orang Kristen. Dari pernyataan Luther ini kita mendengar satu frasa, kalau doa itu napas hidup orang Kristen. Dan itu betul. Kita menyadari kalau berdoa itu adalah satu pondasi, itu satu kebutuhan bagi hidup orang Kristen. Dan Luther melanjutkan dengan satu pernyataan lainnya tentang doa. Dia berkata, "I'm so busy now that if I did not spend 3 hours each day in prayer." Jadi dia bilang, kalau saya tidak menyediakan waktu 3 jam sehari untuk berdoa, maka saya sudah tergolong sibuk. Wah, ini 3 jam sehari berdoa itu bukan perkara mudah. Tetapi apa yang sedang disampaikan oleh Luther adalah, kalau kesibukan itu ternyata menjadi satu lawan yang sangat besar di dalam membiasakan diri berdoa. Karena itu, Luther mendorong semua orang-orang yang mengaku Kristen menjadikan doa itu sebagai pondasi di dalam hidupnya. Tapi kenyataannya adalah, saudara-saudara, terkadang kita tidak siap berdoa dengan sepenuh hati karena kita terlalu sibuk, atau mungkin karena kita tidak menemukan jawaban. Karena kita punya bayangan kalau berdoa itu kita akan menerima jawaban yang baik dari Tuhan. Tapi menarik, di dalam satu bacaan saya menemukan berdoa itu ternyata seperti konsultasi kepada seorang dokter. Kalau kita konsultasi kepada seorang dokter, kita konsultasi karena kita percaya kepada dia, betul ya? Tetapi kenyataannya, ketika kita konsultasi kepada dokter, maka kita akan selalu mengikuti apa yang dikatakannya. Kita nggak bisa serta-merta bilang ke dokter, saya mau berobat, lalu kita memaksa dokter memberikan sesuatu yang kita harapkan. No, kita nggak bisa melakukan itu. Karena kita percaya kepada dokter, maka kita akan mengikuti semua yang dikatakannya perihal apa yang kita keluhkan. Nah, kira-kira begitulah berdoa. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka kita sedang datang kepada Tuhan, berkonsultasi kepada Tuhan, menyatakan semua keadaan dan pergumulan kita. Lalu kita dengan terbuka mengizinkan Dia memberi arahan, mengizinkan Dia menuntun. That's why berdoa itu selalu sulit. Karena ketika kita berdoa, maka kita mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita, teman-teman. Teman-teman, saya ingin menutup sharing ini dengan satu pernyataan yang sangat baik di dalam satu buku yang berjudul Pilar-Pilar Doa. Dicatat di sana, barang siapa bersandar kepada manusia hanya akan melihat apa yang manusia bisa perbuat. Namun mereka yang bersandar kepada Allah akan melihat apa yang Allah bisa perbuat. Mari kita bersama-sama berdoa karena kita mempunyai Allah yang sedia mendengar kita. Thank you.